Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila bihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum syahra falyasumhu ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan asbab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metode fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyih sebagai syarahnya. Malam ini kajian kita di kitab yang Bapak pegang itu di halaman 228. Di halaman 228 baris paling atas di tengah barisan ada kalimat wa asyarul musannifu li ba'di suwari hadhihi salam. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini juga kita mohonkan kepada Allah untuk ayah dan ibu kita, orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, dan kehidupan kita selalu dalam lindungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bibarakati mu'allif al-kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Baik Bapak dan Ibu, kajian kita malam ini insya Allah kajian terakhir untuk memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan nggak usah nunggu selesai taklim, langsung aja nanya sambil ngaji. Karena kabar baiknya insya Allah taraweh pada tahun ini di Masjid Al-Munawwarah insya Allah diimami oleh anak-anak muda Al-Munawwarah. Alhamdulillah, ustaz-ustaz yang datang dari luar hanya ngisi kultumnya saja. Imamnya anak-anak muda generasi Al-Munawwarah. Kemarin generasinya Bilal, sekarang naik ke generasi imam. Dan nanti yang Bilal tahun ini, tahun depan akan menjadi imam. Saya ingin begitu seterusnya. Al-Munawwarah bisa mencetak ustaz lebih banyak daripada sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara al-musannifu li ba'di suwari hadhihi as-sababi biqawlihi, dan memberi isyarah kai musannif li ba'di suwari hadhihi as-sababi untuk sebagian surah-surah sebab ini biqaulihi dengan kata-katanya. Pada malam Jumat kemarin kajian berakhir dengan kata haram puasa di hari Syak, Yaumus Syak, hari yang meragukan. Apakah hari itu tanggal 30 bulan Sya'ban atau sudah tanggal 1 bulan Ramadan? Ragu. Maka karena ragu itu haram kita berpuasa di hari itu sebagai larangan yang keenam. Namun Kiai Musannif memberikan isyarat dengan sebab-sebab yang tidak mengharamkan berpuasa di hari itu. Apa di antaranya? Illa ayyuwafiqa 'adatan lahu, kecuali bila sesuai puasa menurut kebiasaan baginya tatawwu'i dalam mengerjakan puasa sunnahnya. Kecuali hari Syak itu hari yang diragukan, jatuh pada hari di mana orang itu biasanya berpuasa di hari itu. Contohnya, ada orang yang berpuasa sudah bertahun-tahun melaksanakan puasa Senin Kemis. Tiba-tiba hari Syak itu jatuh pada hari Senin atau hari Kamis. Maka hari Syak bagi orang yang lain berpuasa haram, tapi bagi dia tidak haram karena dia sudah terbiasa berpuasa di hari Senin atau Kamis. Atau yang kedua, kaman adatuhu, seperti orang kebiasaannya siyaumu yaumin wa iftaru yaumin, ialah berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Atau tidak haram puasa bagi orang yang sudah terbiasa melaksanakan puasa satu hari, berbuka satu hari, puasa lagi, buka lagi, puasa lagi, buka lagi, dan lain sebagainya. Yang itu disebutnya puasa Daud.
Sudah bertahun-tahun dia melaksanakan puasa Daud, puasa enggak, kebetulan hari Syak itu jatuh pada giliran dia berpuasa, maka itu pun tidak diharamkan. Fawafaqo, maka sesuai saumuhu puasanya yaumasyaki pada hari Syak tadi. Kemudian walahu, dan boleh ia berpuasa siyamusyaki pada hari Rabu Aidon pula an qada'in wan nadrin, dari puasa qada dan puasa nadar. Diperbolehkan, berarti tidak haram kalau puasa itu jatuh pada kewajiban puasa qada. Ibu-ibu tahun yang lalu meninggalkan tidak puasa karena nifas dan lain sebagainya alasan syar'i, meninggalkan puasa 1 minggu. Hari Syawal sibuk, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram semua sibuk, sampai pada hari kalau bulan Sya'ban pun masih sibuk. Tinggal sisa 7 hari, Sya'ban sudah memasuki hari yang ke-24, baru ada kesempatan berpuasa. Nah, kalau 24 ditambah 7 berarti jatuhnya pada tanggal 30 bulan Sya'ban dia masih berpuasa qada, padahal tanggal 30 Sya'ban itu diragukan apakah tanggal 30 bulan Sya'ban atau sudah tanggal 1 bulan Ramadan itu yaum Syak, maka bagi dia silakan puasa dengan alasan puasa qada apa puasa nadar. Apa yang disebut yaum Syak? Wa yaum Syak, dan hari Syak itu adalah huwa yaumus salasina min Sya'ban, yaitu hari tanggal 30 min Sya'ban dari bulan Sya'ban, idza lam yural hilal, apabila tidak terlihat bulan, lailataha, pada malam harinya, padahal wa ma'asruh, serta keadaan cerah situasinya, tanggal 30 tetapi tidak kelihatan bulan. Disebut besok Ramadan belum kelihatan, disebut besok tanggal 31 tidak mungkin, karena Sya'ban tidak mungkin sampai tanggal 31. Itu namanya yaum Syak. Padahal wa tahaddatsan nasu, dan berkata-kata manusia, orang-orang biru'yatihi, dengan melihatnya hilal. Tetapi walam yu'lam adlun, dan tidak diketahui adlun, seorang yang adil, ro'ahu, yang telah melihat tanggal, au syahida, atau bersaksi biru'yatihi, dengan penglihatannya hilal itu, sibyanun, anak kecil, au abidun, atau hamba-hamba sahaya, au fasaqatun, atau orang fasik yang tidak dipercaya kesaksiannya. Itu yang dimaksud dengan hari Syak. Waman wati'a, dan barang siapa yang mewati pina hari Ramadan, pada waktu siang di bulan Ramadan, fi hali kaunihi amidan, dalam keadaannya bersengaja, wati'nya fil farji, pada farji, wahwa, dan yaitu orang tersebut mukallafun, adalah orang mukallaf, akil, balik, bisaumi, diperintah untuk melaksanakan puasa.
Bahkan wanawa, dan ia telah berniat minal laili, dari waktu malam, untuk berpuasa. Malam tarawih, habis tarawih niat bareng-bareng, nawaitu shomawadin an ada ibadah syahri Ramadan di hadi sanati lillahi ta'ala. Tiba-tiba siangnya melakukan itu, maka orang itu hukumnya wa huwa asimun, dan yaitu orang berdosa bihadal wati, dengan melakukan wati ini, li ajli shaumi, karena sedang berpuasa. Kok berdosa? Bukan dia istri saya, bukan suami istri saya atau istri orang, tapi momen bulan itu bulan untuk berpuasa. Sebagai makanan dimakan di bulan Ramadan di siang hari bagi orang yang tidak puasa tanpa udzur syar'i, maka itu juga haram dan berdosa. Jangan beralasan itu kan minuman saya, itu kan makanan saya. Bukan soal makanan saya, minuman saya, tetapi bulan itu didesain oleh Allah untuk berpuasa, bukan untuk makan dan minum. Kalau membatalkannya cuma makan dan minum, sanksinya hanya wajib qada. Tetapi bagi orang yang melakukan tadi, mewati istrinya di siang hari, maka fa'alahil qada, maka wajib kepadanya mengqadha puasa sejumlah hari yang ditinggalkan. Dan yang kedua wal kifaratu, dan membayar kifarat. Berapa kifaratnya nilainya? Wahia, dan yaitu itsqu raqabatin mu'minatin, ialah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Berapa nilainya? Silakan searching sendiri berapa harga hamba sahaya di saat ini. Hamba sahaya itu manusia, yang pasti kambing itu lebih murah daripada sapi. Sapi itu lebih murah daripada unta, dan yang pasti unta itu lebih murah daripada manusia. Kalau kambing kisaran 2 juta, sapi 20 juta, unta sekisaran 60 juta, berarti manusia kisarannya lebih daripada itu. Gara-gara melakukan itu satu kali, maka kita harus mengorbankan jumlah uang yang jumlahnya puluhan juta. Hati-hati. Wa fi ba'di nusakhi, dan di sebagian kitab salimatin minal uyubi, yang selamat dari keaiban, al-mudirrati, yang dapat merugikan bil amali, pada pekerjaannya, wal kasbi, dan kasabnya. Hamba sahaya yang normal, bukan hamba sahaya yang cacat. Bagaimana kalau di zaman sekarang mencari hamba sahaya itu nyaris sudah tidak ada? Karena kelahiran Rasulullah SAW di antaranya programnya menghapus penghambaan, sehingga hamba sahaya sekarang sudah tidak ada. Bagaimana kalau sudah tidak ada? Fa illam yajidha, maka jika ia tidak dapati kifarat itu, fasyamu syahraini, maka harus berpuasa 2 bulan mutatabi'aini, yang berturut-turut. Maka sanksinya dia harus berpuasa 61 hari berturut-turut. 60 sebagai kifarat dari 2 bulan, 1 hari sebagai qada karena dia membatalkan puasanya. Maka kemarin saya bilang ibu, kalau bulan Ramadan jangan menor-menor dan
Takut kena ini. Sanggup nggak puasa 2 bulan? Jangankan puasa 2 bulan, 1 bulan aja banyak yang jebol. Kalau masih bolong kecil berarti jebol. Fa'ilam yastati, maka jika ia tidak mampu saumuha berpuasa 2 bulan itu, fa'it'am sittina miskinan, maka harus memberikan makan kepada 60 miskin au fakiron, atau orang fakir. Jadi ketahuan deh sama masyarakat. Kalau sampai ngumpulin fakir, kalau sampai ngumpulin miskin, mendingan puasa 2 bulan. Tetangga bilang, ih keren amat itu ibu itu, bapak itu habis puasa tahun ini, masya Allah dapat hidayah puasa terus menerus sampai 2 bulan. Nggak tahunya. Likumli miskinin, untuk setiap miskin mudun, 1 mud makanan. Mimma yuji'u fi shadaqatul fitri, yakni dari makanan yang mencukupi dalam zakat fitrah. Fa in ajaza, maka jika ia tidak mampu anil jami, dari semuanya, istaqarratil kifaratu, maka tetaplah kifarat itu bidimatihi, dalam tanggungannya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dibayar, nanti silahkan ditanggung ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat. Tetapi fa'ikada qadar ba'da dzalik, maka jika ia mampu setelah semuanya itu, ala khoslatin, kepada sesuatu yang dicatat tadi, min hisalil kifarat, dari ketetapan kifarat itu, maka fa'alah, maka ia harus mengerjakannya. Tahun-tahun itu dia pailit, tidak bisa melakukan kifarat, maka kifarat itu dalam kewajibannya ketika dia sudah mampu. Nanti pada tahun-tahun berikutnya barangkali ada kemajuan, dia mampu, maka kifarat itu harus dibayarkan. Dan lihat di layar, ibu, bapak, lihat di layar. Fa'alaihi al-qadha, maka wajib kepada keduanya mengqadha, dan juga kifarat. Tetapi wa ala kulli minhum at-ta'zir, dan yang ketiga sanksinya harus ditakzir, dipermalukan, diiring-iring wilayah, dikelilingi, didombreng-dombreng, diiringin kaleng biskuit, diarak at-ta'zir. Jadi sanksinya 3. Waman mata, dan barang siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, sedangkan dia wajib kepadanya berpuasa, faitun, yang lewat waktunya, min Ramadana, dari bulan Ramadan. Siapa orang yang meninggal sementara dia pernah tidak puasa bulan Ramadan, kira-kira ada enggak orangnya? Banyak. Wi'udrin, dengan ada udzur. Kaman aftar, seperti orang yang berbuka fihi, pada bulan Ramadan, limarodin, karena sakit. Walam yatamakan min qadaihi, dan mungkin
dan tidak memungkinkan min qadai untuk mengqadanya, ka'anis tamarra marduhu, seperti umpama tetap terus sakitnya, hatta mata, sampai dia mati, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa kepadanya, fi hadal paiti, pada puasa yang paut ini, wahan wala tadaruka, dan tidak mesti disusul bil fidyati, dengan memberikan fidyah. Bulan Ramadan, tanggal 25 pulang kampung, tiba-tiba di jalan mengalami kecelakaan, masuk ke rumah sakit sampai bulan Syawal tidak sembuh. Syawal setengah bulan malah meninggal dunia. Apakah puasa yang ditinggalkannya selama sakit tadi 5 hari, dari tanggal 25 sampai tanggal 30 wajib diqadha? Jawabannya fala isma alaihi, dia tidak berdosa, bihadzal baiti, bahkan wala tadaruka, dan tidak boleh, tidak mesti dibayar dengan fidyah kalau tidak sempat sembuh dari sakitnya. Tetapi wa in fata, dan jika ia puasa biudrin, dengan tidak ada, bi ghairi udrin, dengan tidak ada udur, wa mata qabla tamakkun min qada'ihi, dan mati sebelum sempat waktu dari qadanya puasa, maka at'ama anhu, maka ia harus memberikan makanan walinya. Akhrajal waliyu, mengeluarkan wali mayit, anil mayiti, dari mayit, min tirkatihi, dari tirkahnya, likulli yaumin, untuk tiap-tiap hari, fata yang pot puasa, muddu to'amin, mudda to'amin, 1 mud makanan. Tetapi kalau dia meninggalkan puasa tidak karena udzur syar'i, karena malas saja, sampai bulan Syawal masih sehat walafiat, tapi dia tidak mau qadha. Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, meninggal. Padahal kalau mau qadha dia sudah selesai qadhanya. Karena dia tidak mau qadha sampai meninggal, dia tidak sempat qadha, maka puasa yang ditinggalkan itu harus dibayar dengan fidyah, likulli yaumin muddun, untuk pengganti 1 hari tidak puasa dia harus mengeluarkan 1 mud makanan. Wahwa, dan 1 mud itu litun wa sulusun bil Baghdadi, ialah 1 kati dan 1/3 bil Baghdadi, dengan kati Baghdad. Wahwa, dan 1 kati bil kaili, dengan takaran nisfu qadhin misriyin, ialah 1/2 gelas negara Mesir. Atau di Indonesia, hasil penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh ulama-ulama Indonesia, 1 mud itu kurang lebih 1 liter. Wa ma adzakarahu musannifu, dan keterangan yang telah ditutur oleh Kiai Musannif, huwa, yaitu al-qaulul jadid, yaitu qaul jadid. Tetapi wal qadim, dan menurut qaul qadim, la yata'ayyanu ila kamu, tidak tentu memberikan makanan, bal yajuzu lil wali, tetapi boleh kepada walinya, aidan pula, ayyasuma anhu, berpuasa dari mayit itu. Tetapi menurut qaul itu qaul jadi, tapi qaul qadimnya boleh wali itu berpuasa atas nama mayit. Cuman dipikir-pikir, kalau seandainya terjadi kepada anak kita meninggal,
dan dia meninggalkan puasa yang wajib diqadha 10 hari umpamanya. Menurut kaul qadim harus mengeluarkan fidyah. Menurut kaul jadid boleh kita berpuasa atas nama anak kita yang meninggal. Kira-kira mendingan puasa 1 hari sebagai pengganti atau mendingan bayar 1 liter aja? Berarti pakai kaulnya kaul qadim. Karena dihitung-hitung daripada puasa 1 hari mendingan bayar 1 liter, paling 15.000. Bahkan bal yusannu dzalika, bahkan disunahkan puasa itu bagi wali kama fi syarh muhadzab, seperti dalam kitab syarah muhadzab. Bahkan wasawwaba, dan membenarkan Imam Nawawi fi Raudhah, di dalam kitab Raudhah, al-jazmah, memastikan bil qadim, dengan kaul qadim, sesuai dengan keinginan jamaah. Pakainya kaul qadim, cukup mengeluarkan beras 1 mud. Wasyekhu, dan orang tua, wal ajuzu, dan nenek-nenek, wal maridu, dan orang sakit, alladzi la yurja barruhu, yang tidak ada harapkan kesembuhannya, in ajaza, jika tidak mampu, kullun minhum, masing-masing dari mereka, ani saumi, dari melaksanakan puasa, yutiru, maka boleh berbuka, silakan. Kakek, nenek yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Kalau cuma kakek nenek, kayaknya Haji Umar juga udah kakek ya, udah ya. Cuman di sini kalimatnya Haji Umar sayang in ajaza, kalau sudah tidak mampu berpuasa. Kalau tidak ada kalimat in ajaza, bagi kakek, bagi nenek silahkan berbuka, kayaknya senang banget ya. Cuman sayang ada kalimat in ajaza, jika tidak mampu. Oleh karena itu kalau masih mampu tidak boleh mengikuti ini. Tapi kalau sudah tidak mampu, silahkan yuktiru, maka ia boleh berbuka, wa yutimu, dan memberikan makanan, an kulli muddin wa kulli yaumin muddan, dari setiap hari itu 1 mud makanan, silahkan. Tetapi wala yajuzu, dan tidak boleh takjilul muddi, menyegerakan mengeluarkan 1 mud qabla Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan. Tidak boleh dibayar mudnya masih bulan Sya'ban, Ramadan aja belum masuk udah bayar mud. Kayaknya niat banget gitu. Kayaknya niat ngancam banget. Tetapi kalau bulan Ramadan silakan, wa yajuzu, dan boleh takjilul mudi ba'da kulli fajri kulli yaumin, sesudah terbit fajar tiap hari. Wal hamilu, nih persoalan yang salah paham di masyarakat ini, yang hamil. Sering saya mendengar kata-kata mereka, orang hamil ketika tidak berpuasa itu katanya tidak wajib qadha, cuma bayar fidyahnya saja. Pertanyaan saya, siapa yang bilang begitu? Ustadznya siapa? Kitabnya apa? Ibu pernah mendengar kata-kata itu? Kitabnya silakan kita baca sekarang. Wal hamilu, dan orang hamil, wal murdi'u, dan orang menyusui, in khawfata ala anfusihima,
jika mereka berdua takut atas madorot dirinya, dororon dengan madorot yang hakuhu mabisawi yang menimpa kepada mereka berdua disebabkan puasa, kadaroril maridi seperti madorotnya orang sakit, abdorota maka orang itu silakan berbuka, tetapi wawajaba dan wajib alaihima kepada mereka berdua al-qadha, qadha puasa. Bagi ibu hamil, bagi ibu menyusui ketika tidak berpuasa, niatnya untuk dirinya sendiri. Karena ketika ditanya oleh seseorang, ibu, kenapa ibu nggak puasa? Jawabnya, bapak, saya lagi menyusui. Bapak, saya lagi hamil. Kalau saya sambil puasa, khawatir saya sakit karena hamilnya gede. Khawatir saya sakit karena menyusui anak. Yang dikhawatirkan sayanya. Maka dengan yang dikhawatirkan sayanya, bagi dua ibu tadi, baik hamil yang menyusui, itu cuman berkewajiban mengqadha seperti yang lain. Tetapi yang kedua, silakan lihat. Wa in khafata ala auladihima, dan jika mereka takut atas madharat kepada mereka, anak-anak mereka, ya ai isqatil waladi, yakni takut menggugurkan anak, fil hamili pada perempuan yang hamil, wa qillatil labani, dan takut sedikitnya air susu, fil murdi'i pada perempuan yang menyusui, aftarota maka mereka boleh berbuka, tetapi wawajaba dan wajib alaihima kepada keduanya al-qadha'u, qadha puasa, lil iftori karena membatalkan puasa, wal kifaratu dan wajib membayar kifarat aidan lagi. Nah, ini yang disebut bagi ibu hamil yang menyusui bayar kifarat. Ini kasus yang kedua. Jika seorang ibu hamil dan orang menyusui tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, ketika ditanya kenapa ibu tidak berpuasa, jawabannya, Pak, saya lagi hamil. Kalau saya lagi hamil sambil puasa, nanti takut anak saya keguguran. Yang ditakutin anaknya, yang dipikirin anaknya. Ketika ibu menyusui ditanya, kenapa ibu nggak puasa? Jawabannya, saya Pak sedang menyusui. Kalau sambil puasa, nanti air susu saya sedikit, air susu saya asat, nanti anak saya mencret, nanti anak saya sakit, nanti anak saya mati. Yang dipikirin anaknya. Maka karena yang dipikirin anaknya, bagi kedua orang ibu tadi, baik hamil menyusui, kewajibannya kena dua. Yang pertama kewajiban qadha karena meninggalkan puasa, dan yang kedua kewajiban bayar kifarat karena yang dipikirin bukan pribadinya tetapi anaknya. Kenapa anak menjadi itu? Karena anak bisa jadi berbagai macam bentuk. Anak sudah dewasa, ada yang menjadi sanak dari keluarga, ada juga yang memusuhi kedua orang tuanya. Hati-hati. Wal kifarat, dan kifaratnya ayyukhraja, dia harus mengeluarkan an kulli yaumin, dari setiap hari itu mudun, satu mud makanan. Wa huwa kama sabaq, dan satu mud beras, satu mud itu seperti yang sudah dijelaskan, yaitu ritlun, yaitu satu kati, wasulusun, dan sepertiga bil iraqi, dengan kati Arab, wa yu'abbaru, dan ditakbir, diterangkan, diungkapkan atau itu anhu bil Baghdadi, dengan kati negara Baghdad.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dikit lagi, wal maridu dan orang yang sakit, wal musafiru dan orang berpergian, safaran tawilan dengan perpergian yang panjang yang jauh, maksudnya mubahan yang dibolehkan intadarara jika dia madarat bisawi dengan puasa, yuktirani boleh mereka berbuka, tapi wayaqdiani dan wajib mengqadha nanti. Itu normal. Walil maridi dan boleh kepada orang yang sakit in kana marduhu matbaqan jika ada sakitnya itu terus menerus tarkun niyati boleh meninggalkan niat minal laili dari waktu malam. Wa illam yakun mutbaqan dan jika tidak sakitnya terus menerus kamalokana seperti jika ada maridnya itu yahumu waktan sakit panas suatu waktu duna waktin tidak dengan waktu yang lain, wakaana waktu syuru'i dan adanya waktu akan mengerjakan niat pisawi pada puasa, mahmuman datang sakit panasnya, palahu maka boleh kepadanya tarkun niyati meninggalkan niat puasa. Tetapi wa illa dan jika tidak, artinya ketika saat niat badannya lagi enak, maka palaihi maka wajib kepadanya an-niyatu niat puasa lailan di waktu malam. Tetapi fa'in adatil huma maka jika kembali sakit panasnya siap besok hari wahtaja lil fitri dan butuh ia dengan berbuka puasa aftara maka boleh berbuka. Tetapi wasakatan mari musanifu dan diam ke musannif an shaumi tatawi tentang puasa tatawu wahwa dan puasa tatawu itu sunnah mankurun ditutur fil mutawwalati pada kitab mutawwalah wa minhu di antaranya puasa sunnah adalah shaum yaumi arfah puasa hari arfah wa asyura dan puasa hari asyura wa tasu'a dan puasa hari tasu'a wa ayyamil bidi dan hari-hari terang bulan wasitatin min syawal dan 6 hari dari bulan Syawal. Pasdun fi ahkamil i'tikaf. Alhamdulillah selesai bab puasa walaupun malam ini kita ngebut berapa lembar ini. Karena pengen selesai. Padahal bab i'tikaf juga perlu kita bahas karena di Ramadan nanti 10 hari kita dianjurkan oleh Allah untuk banyak i'tikaf di masjid karena pada hari 10 hari Ramadan terakhir itu ada istilahnya malam Lailatul Qadar. Nanti jauh insyaallah dijelaskan pada bulan Ramadan. Untuk malam ini cukup sampai di sini dulu, kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah.